Hai Sobat Berakhlak. Perkenalkan, saya Kada Agustia Saputra. Saya berasal dari Bali, penempatan di Badan Kebijakan Fiskal. Saya Grace Sylvia Madumamanik dari Sidikalang, Sumatera Utara. Sekarang lagi OJT di KPP Pratama Waingapu. Perkenalkan, saya Izati Mauliza Nadra, asal saya dari Medan. Sekarang saya sedang OJT di KPP Medan 1. Kami dari tim 2 kelompok A2 kelas A Akan menganalisis nilai-nilai berakhlak yang telah kelompok kami diskusikan Dari film Pengabdian untuk Negeri dan film Bosku. Mari kita simak. Film pendek berjudul Pengabdian untuk Negeri menceritakan kisah tentang perjuangan seorang pahlawan masa kini bernama Ibu Sri Handayani. Ibu Sri Handayani merupakan seorang guru sekolah dasar asal Jawa Tengah yang mengajar di SD kecil Dusun Wates, Kecamatan Bulukulon, Kabupaten Grobogan. Beliau merupakan pribadi yang luhur dan penuh semangat, yang mana setiap paginya selalu bangun pukul 3 pagi. Selain berperan sebagai pendidik, beliau juga bekerja sebagai penjahit demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga. Meskipun jarak dari tempat tinggalnya di Dusun Kamplek, Desa Jambon, menuju tempat mengajar terbilang cukup dekat, yaitu sekitar 5 km, namun memerlukan waktu yang mencapai 1 jam karena sulitnya medan seperti jalanan yang berkelok dan penuh bebatuan. Tak jarang Ibu Sri Handayani pun harus terjatuh dari motornya. Namun demikian, meskipun banyak rintangan menghadang, Ibu Sri terus bertekad dan tak berputus asa dalam usahanya untuk mendidik murid-muridnya demi masa depan dan kemajuan bangsa. Dari film Pengabdian untuk Negeri tersebut, tampak nilai-nilai core values ASN berakhlak yang ada pada diri Ibu Sri. Ibu Sri Handayani merupakan pribadi yang dapat diandalkan. Beliau memahami bahwa seluruh warga negara dimanapun ia berada berhak menerima pelayanan pendidikan. Untuk itu, berbekal ilmu yang telah didapatkannya melalui pendidikan D2 Universitas Terbuka, maka sebagai orang yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam hal pendidikan, ia dengan senang hati dan bersedia untuk membantu mengajari murid-muridnya dengan tulus dan ikhlas. Meskipun dihadapkan dengan medan yang cukup terjal dan waktu tempuh yang lama, Ibu Sri tetap bertanggung jawab terhadap amanat yang telah diberikan dan senantiasa datang tepat waktu dalam mengajar. Ibu Sri Handayani juga merupakan orang yang loyal. Hal ini dilihat dari dedikasinya yang tanpa pamrih untuk SDN kecil. Meskipun banyak rintangan, karena beliau selalu memegang teguh janji dan baktinya, di mana beliau sangat ingin memajukan dusunnya dengan memberikan pendidikan, ia rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, yaitu pembangunan pendidikan di daerah terpencil. Empati beliau kepada warga setempat menumbuhkan kesabaran dan keikhlasan untuk tetap hidup harmonis berdampingan, saling tolong-menolong, dan mendukung. Bersama warga setempat pulau, beliau berkomitmen untuk bertanggung jawab kepada organisasi, tetap disiplin, dan menjadi teladan untuk generasi emas Indonesia. Dengan memahami apa yang sedang beliau kerjakan dan senantiasa berpikir visioner, beliau berharap dusunnya akan menjadi lebih maju dan anak-anak muridnya bisa terus melanjutkan pendidikan. Meskipun kolaborasi antara Ibu Sri dan warga sudah terjalin, yang ditunjukkan dengan adanya kerja bakti dan gotong royong yang kerap dilakukan, tetapi kolaborasi dengan pihak luar masih lambat. Karena SD kecil berada di daerah yang masih termasuk pelosok, maka butuh waktu yang lebih lama untuk dapat melengkapi fasilitas dan pembangunan. Alternatif pemecahan masalah yang dapat dilakukan adalah dengan mempertahankan dan memperbanyak komunikasi dengan pemerintah setempat ataupun pusat, mengusulkan penambahan tenaga pengajar dan usul perbaikan jalan menuju sekolah, serta perbaikan gedung sekolah. Konsekuensi dari alternatif pemecahan masalah di atas adalah memudahkan akses dan meminimalisir risiko berkendara, khususnya bagi para guru yang akan pergi ke sekolah, serta meningkatkan kenyamanan belajar siswa dan siswi. Dengan mudahnya akses, maka dengan perlahan pendidikan di daerah tersebut setidaknya akan mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik. Dodi, astagfirullah. Cerita film diawali dengan ibu puan yang sedang mengoceh kepada bawahannya atas kesalahan yang dilakukan. Beliau yang sering mengoceh ini tentu menjadi keluhan bagi para bawahannya, sehingga berbagai macam cara dilakukan oleh para pegawai untuk dapat menghindari ocehan ibu puan tersebut. Seperti misalnya Dodi yang pura-pura kesurupan. Namun, meskipun demikian, ocehan ibu puan bukan tanpa alasan. Seperti yang dijelaskan oleh ibu puan di tengah cerita, bahwa beliau hanya menginginkan adanya tim yang solid, tidak adanya batasan antara atasan dan bawahan, serta ibu hanya bermaksud untuk mengarahkan bawahannya untuk dapat menjadi pegawai yang baik dan menjadi panutan bagi masyarakat. Adapun bentuk pelanggaran yang ada dalam film Bosku ditunjukkan oleh karakter Fortina dan Baihaki yang kurang kompeten dalam mengerjakan penugasan yang diberikan. Dodi yang masih kurang disiplin dalam hal jam kerja dan menunjukkan sikap
tidak kompetennya, serta belum berorientasi pada pelayanan sepenuhnya. Seluruh pegawai yang mengeluh soal atasan dan belum sadar kesalahan mereka menunjukkan loyalitas, nilai kolaboratif, dan nilai adaptif yang belum sempurna. Bentuk penerapan nilai berakhlak pada film Boss Q secara mayoritas telah ditunjukkan oleh Ibu Puan sebagai kepala kantor. Beliau digambarkan sebagai karakter yang disiplin, teratur, kerja tuntas, perfeksionis, dan bertanggung jawab. Beliau juga sudah memahami bahwa dengan sikap demikianlah, pelayanan yang terbaik bisa diberikan setiap pegawai sesuai tupoksinya. Niat awal akan menentukan hasil kerja terbaik, begitu kata Ibu Puan. Disiplin mulai dari hal sederhana, menunjukkan akuntabilitas dan integritas seseorang sebagai pegawai kantor yang tidak korupsi waktu dan bekerja senantiasa dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, hubungan harmonis dan kolaboratif yang ditunjukkan oleh Esi dan Ibu Puan menjadi contoh yang baik bagi pegawai lain. Dengan tidak diterapkannya core value ASN berakhlak, tentu hal ini akan menjadi ancaman bagi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Seperti misalnya yang dilakukan oleh karakter Dodi pada film yang sengaja datang pagi hanya untuk melakukan presensi saja, ataupun kurang kompetennya Fortina dalam mengerjakan tugas, tentu akan berdampak pada kualitas layanan yang diberikan hingga terhambatnya pencapaian tujuan organisasi dan menurunnya kredibilitas pelayan publik di mata masyarakat. Adapun alternatif pemecahan masalah yang dapat kami tawarkan meliputi laksanakan sidak oleh kepatuhan internal terkait kedisiplinan pegawai, laksanakan kegiatan internalisasi corporate value sebagai sarana pengembangan diri setiap pegawai sekaligus memupuk kebersamaan pegawai, serta penerapan hukuman disiplin yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, sekian hasil analisis yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa Sobat Berakhlak.